Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah, radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati jasadina wa qulubina, li amradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa li manafi'ina li masalihina, li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man, adapun setiap orang, yasiru yang jadi itu, kullu man min zina, dari pelacuran, wa zinatin dan perselingkuhan, fama yakunu, innama yakunu, hanya saja ada itu, kullu man hadza, ini dhannahu, ialah prasangkanya itu, kullu man fi haqqir rabbaniyin, pada diri orang-orang rabbani atau orang-orang ilahi. Oke ya, bahwa dunia ini seperti gunung, dan setiap teriakan yang ada di depannya akan memantul kepada orang yang berteriak itu. Memantul juga. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang itu akan dipakai oleh orang itu untuk menilai orang lain. Jadi penilaian itu berangkat dari adanya pengalaman diri sendiri. Prasangka itu juga berangkat dari adanya pengalaman diri sendiri. Kalau orang batinnya itu buruk, maka dia akan menyangka orang lain di luar dirinya juga penuh dengan keburukan, persis seperti dirinya. Berbagai macam pengalaman yang telah dilalui oleh orang itu akan ditimpakan kepada orang lain, persis sebagaimana pengalaman dirinya. Maka karena itu, tukang kebun yang sudah melukai seorang sufi, yang berikutnya menggarap seorang habib dan ahli fikih, itu sesungguhnya perilaku itu muncul dari dirinya dan mengira
bahwa orang lain itu seburuk dirinya sendiri. Itu yang disebut bahwa dunia ini adalah gunung yang memantulkan suara-suara yang diterima oleh gunung itu. Maka karena itu kebalikannya, kalau orang itu batinnya baik, maka prasangka orang itu kepada orang di luar dirinya juga baik. Baik. Dan memandang orang lain itu sebagai orang baik. Kecuali kalau sudah terbukti adanya perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang itu. Baru penglihatan itu tertuju kepada bukti yang tadi itu. Kalau tidak, tetap baik. Baik, coba ya. Dari saking baiknya batin Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang gembong munafik di Madinah itu meninggal, Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau ini tetap berangkat untuk nyolati loh. Dari saking baiknya batinnya Rasul, sampai-sampai beliau itu berprasangka baik terhadap orang yang jelas-jelas munafik. Berprasangka baik gimana? Siapa tahu diampuni oleh Allah. Siapa tahu sudah dibersihkan oleh Allah. Tetap berangkat untuk nyolati. Sampai akhirnya muncul larangan dari Allah Ta'ala untuk beliau agar tidak menyolati itu. La takum fihi abada. Wala tusalli ala hadin minhum abada. Jadi jangan sampai engkau Muhammad menyolati orang-orang munafik itu selamanya, jangan sampai. Gitu loh. Jadi kalau tidak, tetap berbaik sangka. Dari saking apa? Dari saking mulusnya batin beliau, sehingga memandang orang lain itu juga bagus. Jadi karena itu hati-hati menilai orang lain, terutama berkaitan dengan kekurangan orang lain. Boleh jadi karena berangkat dari kekurangan dirinya sendiri. Hati-hati, karena dunia ini seperti gunung yang menggemakan suara apapun yang dipantulkan oleh seseorang berada di sisi gunung itu. Hati-hati. Nah, karena itu di sini disebutkan setiap orang yang lain dari perzinahan, maka orang itu akan menyangka orang lain juga lahir dari perzinahan. Bahkan andaikan orang lain itu termasuk orang Rabbani, orang-orang Tuhan, orang-orang yang memiliki sifat keilahian, tetap disangka begitu. Makanya ya, orang yang lahir dari perzinahan seperti tukang kebun itu tadi menyatakan kepada seorang Habib, ini Habib macam apa ini? Macam apa? Kita juga sama-sama nggak tahu ibunya seperti apa perilakunya. Jangan-jangan lahir dari perzinahan ini. Jadi padahal apa yang dikatakan itu apa yang dialami diri. Nah, yang dialami dirinya kemudian dituduhkan kepada orang lain. Itu betapa ya kekejian itu dalam diri seseorang akan terungkap karena dunia ini sebagaimana gunung yang memantulkan gema apapun. Jadi tanda-tandanya orang yang baik adalah bahwa dia memiliki prasangka baik. Tanda-tandanya orang itu mulia, dia memandang orang lain itu juga mulia. Bahkan seorang sufi tidak berani memandang orang lain itu lebih rendah dibandingkan dirinya. Gak berani. Kenapa? Karena memandang Fir'aun sekalipun dan menganggapnya lebih rendah dibandingkan dirinya, itu tak lain adalah sikap kesombongan. Sikap kesombongan. Jadi gak berani. Wa kullu man, adapun setiap orang taduru yang berputar, ra'suhu apa kepalanya itu man. Jadi ada orang yang pusing, kepalanya seperti berputar-putar. Min kathrati madarahuwa, dari saking banyaknya berputar itu orang. Jadi orang itu berputar-putar, muter-muter, belajar dari sufi misalnya, muter sampai kepalanya pusing. Apa yang terjadi?
Yara, maka akan melihat itu kulluman annal manzila, sesungguhnya rumah yang ditempati yaduru, ialah berputar, mithlahu, sebagaimana itu orang. Jadi karena orang itu pusing setelah berputar-putar, dia menyangka sebenarnya ada apa dengan rumah ini kok berputar-putar gitu. Padahal yang berputar dirinya. Sama yang merupakan anak janda, anak haram dirinya, tapi kemudian ditimpakan kepada orang lain. Nah, itu berarti apa? Masalah itu bukan berada di orang lain. Masalah itu bukan berada di rumah yang dikira berputar. Masalah itu menyembul dari dalam dirinya sendiri. Nah, karena itu bebaskan diri kita dari berbagai macam kekejian, maka penilaian kita juga akan menjadi baik terhadap orang lain. Bahkan andaikan orang lain itu kemarin berbuat buruk, sekarang itu sudah hilang, prasangka itu nggak ada. Kenapa? Boleh jadi orang itu sudah mengalami pertobatan seketika itu juga. Boleh jadi. Jadi tidak benar kemudian kita menyaksikan orang di masa lalunya pernah buruk, lantas selama-lamanya kita cap buruk. Nggak boleh. Boleh jadi orang itu sudah lebih baik dibandingkan dengan diri kita. Boleh jadi. Jadi penilaian kita itu mesti progresif. Tidak terus-terusan seperti itu. Karena manusia itu bukan batu. Boleh jadi setiap saat itu mengalami perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Wa ma qalahu, wa ma, adapun sesuatu qala yang mengatakan hu kepada itu ma dzalikal bustani al-fuduli, seorang tukang kebun al-fuduli yang banyak ocehannya itu. Karena haluhu huwa, karena maka ada haluhu, apa kondisinya itu tukang kebun, huwa yaitu. Jadi apa yang dikatakannya itu merupakan cerminan dari isi batinnya. Cerminan dari isi batinnya. Jadi antara isi batin dengan perilaku itu tidak jauh berbeda. Bisa jadi cuma 11-12. Jadi karena itu kalau ingin tahu seseorang, dengarkan apa yang sering dikatakannya. Tidak jauh-jauh dari itu kok. Tidak jauh-jauh dari itu. Kenapa? Karena kata-kata sesungguhnya hanyalah merupakan terjemahan dari isi hati. Jadi apa yang ada, yang dikandung oleh hati itu, itulah yang akan selalu disampaikannya. Jadi kalau kita mendengarkan orang senantiasa menyampaikan kebenaran, kebaikan, taulah kita, oh isi batinnya memang kebaikan kebenaran ini. Sedang nggak berisi yang lain-lain. Demikian pula dengan sebaliknya. Wa hasyahu an auladir rasul, wa hasya, dan jauh itu kondisinya tukang kebun itu an auladir rasul, dari adanya anak cucu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang merupakan anak cucu Kanjeng Rasul, apalagi secara rohani, berarti apa yang dikatakan oleh tukang kebun itu berarti sangat jauh. Jadi ciri-ciri anak cucu Kanjeng Rasul secara rohani adalah perilakunya mulia seperti perilaku Rasul, akhlaknya mulia seperti akhlak Rasul. Nah, itu yang disebut sebagai anak cucu, yaitu membawa serta kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang senantiasa diperlihatkan, ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya itu. Jadi kita itu bisa bernisbat kepada orang-orang yang mulia sesuai dengan adanya korelasi antara kebaikan kita dengan orang-orang yang mulia itu. Jadi karena itu adanya pengakuan-pengakuan lahiriah itu bisa memalukan. Keturunannya siapa? Lah kalau tidak seperti itu akhlaknya. Kalau tidak seperti orang yang
disebut-sebut itu akhlaknya. Berarti itu cuma pengakuan, itu cuma formalitas. Hakikatnya bukan keturunan itu dan itu, bukan. Karena itu yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita menampilkan adanya akhlak-akhlak kemuliaan itu tanpa kita mengaku sebagai keturunan siapa-siapa, itu sudah bisa dibaca oleh orang lain. Oh, kalau ini betul, betul. Ada orang mengaku keturunan Kanjeng Rasul Muhammad SAW, tapi pelit bukan main, pasti bukan itu. Sebab Kanjeng Rasul itu nggak pernah pelit. Kanjeng Rasul itu paling dermanya orang. Makanya ya, ketika bertahun-tahun saya bergaul dengan Habib Utsman itu, dari tahun 2007 sampai sekarang. Nah, dalam batin saya, ini benar-benar keturunan Nabi ini. Nggak usah dari pengakuannya, dari perilakunya. Jadi buat apa sangat tumpah ruah kasih sayangnya kepada jemaah, kepada orang-orang itu. Tumpah ruah. Betul. Itu terutama merupakan akhlaknya Nabi kan itu. Akhlaknya Nabi. Jadi nggak usah ada pengakuan. Tidak usah menyebarkan adanya catatan bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin Nabi. Nggak usah pakai kayak gitu. Saya punya kenalan yang menyodorkan kepada saya sebuah kertas. Yang akhir-akhirnya turunan Sunan Giri dan lain semacam, terus akhirnya Nabi. Tapi perilakunya tidak mencerminkan itu, maka saya tidak percaya. Karena perilakunya tidak menunjukkan kemuliaan-kemuliaan. Tidak. Yang ada apa? Yang ada adalah arogansi, keangkuhan, membesarkan dirinya sendiri. Wah, mustahil ini keturunan Nabi. Mustahil. Sebab apa? Buktinya itu tidak menunjukkan sebagai keturunan Nabi. Gitu. Jadi orang itu lebih percaya bukti dibandingkan pengakuan. Coba kalau kita hidup bersahaja ya, tambahkan adanya kemuliaan dari ilmu yang kita miliki, amalkan secara tulus, secara ikhlas itu. Nanti orang akan terasa amal orang ini sangat becik, amal orang ini sangat baik, ada pengaruhnya dalam kemanfaatan di dalam hubungan dengan sesama. Wah, itu sudah lebih dari cukup itu. Maka karena itu tugas kita setelah kita memiliki ilmu pengetahuan adalah apa? Bersegera untuk bisa mengamalkannya. Misalnya, baik ilmu yang berhubungan secara vertikal dengan Allah Ta'ala atau ilmu yang berhubungan secara horizontal. Kalau orang misalnya menghiasi dirinya dengan muka yang cerah, dengan adanya senyuman, dan itu sudah menjadi akhlaknya, oh bisa itu, bisa. Ini pasti keturunan orang mulia ini. Sebab apa? Yang dibagi-bagikan kepada orang lain itu cuma kegembiraan. Nabi itu begitu. Yang dibagi-bagikan oleh Nabi kepada orang lain cuma kegembiraan. Pantangan bagi Nabi untuk membagi-bagikan kepedihan itu. Pantangan. Padahal ya, ini tidak sulit-sulit amat. Tapi untuk betul-betul bisa dipraktekkan, jarang. Biasanya diem, serem. Diem. Jadi enggak langsung ketemu siapa, otomatis senyum. Itu enggak. Padahal ya, senyum itu enggak pakai modal, kecuali pakai senyum itu sendiri. Ayo ke sini. Ya, di sini di karpetnya, biar enggak dingin. Jadi kita mengaji, kita menambah ilmu setiap saat itu, intinya itu apa? Itu tak lain adalah menaikkan taraf kualitas diri. Dan kualitas diri itu tidak usah diumbar-umbarkan kepada orang lain. Cukup kita buktikan di dalam kehidupan. Cukup kita buktikan dalam kehidupan. Manakala seseorang sudah selesai bagi dirinya sendiri, maka orang itu akan tampil untuk kemanfaatan bagi orang lain. Kalau orang belum rampung dengan dirinya sendiri, itu berarti apa? Berarti perbaikan harus terus ke dalam itu. Ciri-cirinya orang belum rampung dengan dirinya sendiri adalah orang itu senantiasa memperlihatkan persoalan-persoalan dalam dirinya. Itu belum rampung dirinya sendiri itu. Kalau dirinya sendiri belum rampung, bagaimana mengurusi orang lain? Dirinya tok, ya nggak bisa. Kalau diri sendiri sudah rampung,
sebagai entitas ilmu, amal dan ketulusan, maka saatnya hidup orang itu berguna bagi orang lain. Di dalam Islam itu ditegaskan bahwa minimal kita itu tidak mengganggu orang lain, tidak nyelekiti orang lain. Syukur-syukur kalau kita bisa berguna kepada orang lain. Berguna kepada orang lain. Jadi ketemu itu cerdas. Lama-lama setiap orang yang ketemu itu merasa mendapatkan sesuatu setiap kali bertemu. Oh, bagus itu. Bagus. Falau lam yakun huwa min nasli murtadin, andaikan tidak ada itu bustani tukang kebun min nasli murtadin, ialah termasuk keturunannya orang-orang murtad. Kalau tukang kebun itu tidak termasuk keturunan orang murtad, maka kapankah ada itu bustani, liyaqula menyatakan itu bustani hadzal kalam, terhadap adanya kata-kata ini, anil ali, dari keluarga Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti si tukang kebun itu anaknya orang-orang murtad, keturunannya orang-orang murtad. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin dia menyandarkan segala yang keji kepada keturunan Rasulullah? Jadi memantul dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Jadi karena itu kita bisa mengetahui orang itu dari kata-katanya. Kita bisa mengetahui orang itu dari pandangan hidupnya. Di situ kita bisa memastikan, oh orang ini begini, oh orang itu begitu. Bisa kemudian. Nah, ketika yang kita lontarkan kepada orang lain itu tak lain adalah bunga-bunga, keindahan-keindahan di dalam kehidupan. Ketahuilah kita, orang ini adalah musim semi. Wah, hebat ya. Kayak Maulana Rumi, beliau itu menulis puisi sampai puluhan ribu. Kitab yang kita bahas ini, Masnawi, lebih dari 25.000 bait. Tahulah kita kemudian, oh beliau adalah musim semi yang agung. Dari kitab-kitabnya kita tahu kemudian bahwa itulah kebun yang agung, itulah musim semi yang agung, di mana kita bisa berteduh dan kita juga bisa merasakan keindahan-keindahannya, mencium wewangiannya gitu. Ini kemudian menjadi apa? Menjadi monumen yang sangat indah bagi beliau sendiri. Jadi, apakah yang sudah ditinggalkan oleh beliau dalam kehidupan? Musim semi, taman bunga, keindahan-keindahan tiada tara, petunjuk yang sangat nyata, itu yang ditinggalkan. Jadi kalau ada istilah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, lalu apakah yang akan kita tinggalkan di taman kehidupan ini? Tinggalkanlah segala yang baik dan indah, dan kita akan dibaca jejak-jejak kita oleh anak cucu keturunan kita. Gitu. Jadi karena hidup ini sementara, maka tinggalkan jejak-jejak yang indah. Jejak-jejak yang indah. Jangan sampai nanti anak cucu kita membaca kitab tentang diri kita, isinya tentang kejahatan-kejahatan. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi sebelum muncul perintah dari Allah Ta'ala kelak di akhirat, Iqra' kitabak, ayo baca kitabmu. Dari sekarang kita harus ancang-ancang isi macam apa yang akan kita torehkan di dalam kitab kehidupan diri kita. Ancang-ancang. Jadi di akhirat itu orang itu hanya menjadi segumpal cerita, dan cerita itu disuruh baca oleh Allah Ta'ala. Coba baca kitabmu, isinya apa? Isinya keindahankah atau isinya adalah keburukan? Jadi apakah batin seseorang itu berisi ular berbisa atau berisi taman bunga, itu tergantung kepada apa yang diungkapkan oleh orang itu dalam kehidupan. Apa yang ditampilkan, yang dikerjakan oleh orang itu di dalam kehidupan. Jadi karena itu kita mesti berjerih payah
untuk mengisi batin kita, mengisi jiwa kita dengan berbagai macam keindahan, agar yang keluar itu adalah keindahan pula. Enak kalau sudah begitu. Wa zada fil waswasati wastama'a ilaiha wallahu a'lam bisawab. Moga-moga perjumpaan kita, majelis kita ini menjadi manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Moga-moga sisa dari umur kita menjadi lebih bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita kelak menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia ini, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli